Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana rezekinya pagi ini, Nak? Berkah melimpah. Baik anak soleh dan solehah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Mimpi temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh dan solehah, dijelaskan dulu Nak ya. Siapa yang tidak hadir Nak hari ini? Satu. Rizal ada? Ada Adita? Armando? Cahya? Diva? Dika? Dina? Fadil? Fahri? Rangga? Kevin? Adif? Azam? Melinda? Lailatul Qadri? Khalil? Syahid? Nur Afrina? Apa ya? Oke. Nirmala Dewi? Vina? Siti Najwa? Siti Syakira? Indah? Yasmin? Restu? Ada yang tahu Restu kemana Nak? Gak tahu. Izin apa? Oke, kalau tahu ya kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir hari ini bisa masuk seperti biasa ya. Oke, baik. Anak soleh dan solehah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya, yaitu lagu Tanah Airku ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Nyanyi ya. Tanah air
hari ini anak saudara-saudara perlu diingat ya bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tahu nggak maksudnya apa nak? Jadi nak, kalau kalian ingin nilainya bagus ya, ingin juara, jangan lupa apa? Usahanya dengan apa? Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar nilai kalian bagus ya kan, biar menjadi kebanggaan orang tua ya nak ya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan ya diri kalian sendiri bahwa harus ada usaha kalau ingin menjadi lebih baik lagi. Oke? Nah, baik anak soleh-soleha, sebelum kita mulai ibu juga ingin memberikan ketertiban kelas kita ya. Kalau untuk belajar ingat tidak boleh mengganggu temannya ya. Tidak boleh jahil, harus berdiskusi yang baik ya. Oke, bisa dimengerti? Siap belajar? Siap? Kita fokus. Melihat, fokus. Oke, baik anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar mengenai kubus dan balok. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Tentang kubus dan balok. Tahu nggak? Kubus dan balok itu adalah bangun apa nak? Bangun ruang itu yang memiliki volume di dalamnya nak ya, yang bisa dilihat dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, dan depan dan belakang. Oke, masih ingat lagi tak ini pelajaran selanjutnya? Nah, kita ingat lagi bangun ruang yang ada di sini. Yang pertama ini ada apa nak? Tabung. Oke, tabung. Terus apa lagi? Kerucut. Oke, yakin lihat dari sisi atas depan sama. Apa? Balok. Terus? Iya, segitiga. Ini? Ini? Iya, limas nak. Segitiga. Jadi beda ya. Kalau limas dia tuh lurus kayak gini ya. Tapi kalau kerucut, nah dia ada kayak penyangga depannya itu, ya lingkaran, bentuknya seperti lingkaran. Kalau ini dia kayak bentuk segitiga, ada 5 segitiga, segi 4, segi 5 ya. Nah kalau ini baru prisma apa? Nah segian, nah beda dengan yang di atas ya. Ini prisma segitiga. Ya oke. Bisa ngerti ya. Ini macam-macam dari bangun ruang. Oke. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang mengkonstruksi, mengurai, dan mengenali visualisasi spasial bangun ruang ya nak ya. Yang yaitu bangun ruang kubus dan balok. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita ya nak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita harus tahu mengkonstruksi dan menguraikan bangun ruang kubus dan balok. Yang kedua, anak soleh dan soleha harus mengerti visualisasi bangun ruang ya, balok dan kubus. Nah sekarang lihat, ini ada benda konkret ya nak ya, atau benda nyata. Ini ibu sudah bawakan ya. Ini bentuk apa nak? Rubik ya. Rubik ini namanya, contohnya benda tuh Rubik. Rubik ini adalah bangun apa? Bangun ruang. Bangun ruang apa nah maksudnya? Kubus ya nak ya. Nih, terusnya ada apa lagi nak di sini? Ada Lego ya, ada Lego juga ya. Lego ini bisa kita ubah ya nak ya. Kita ubah menjadi beberapa nih. Ini contohnya kalau di sini Bu seperti buat kayak Rubik. Nah ya, kalau di sini banyak macamnya. Ada yang buat kayak seperti piramid ya kan, ada kayak robot, mobil-mobilan, sama bangunan ya. Nih contohnya. Kemudian itu ada beberapa kardus yang ditumpuk ya nak ya. Ini adalah benda konkret. Nah, coba perhatikan susunan bangun ruang berikut di sini. Ada gambar apa nak? Rumah. Dari apa nak? Dari apa? Hah? Dari Lego. Suaranya keras dong. Harus semangat. Tepuk semangat. Semangat ya Bu. Nah, ya di sini nak lihat. Tampak seperti apa bangun ruang? Apakah Lego di rumah di samping nak? Bentuknya seperti apa nak? Bangun ruang apa nak? Balok dengan apa? Bentuknya yang di atap. Atapnya apa? Seperti apa? Nah,
seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan mengkonstruksi menjadi sebuah bangunan. Ya, tuh beda dengan mengurai. Kalau mengurai itu dia apa? Memisahkan. Ya, memisahkan seperti ini. Nah, memisahkan dari bangunan ini. Nah, ya enggak? Ada bangunan apa nih? Seperti apa? Kubus, ya enggak? Yang ini balok. Yang ini seperti balok. Ya, itu bedanya ya. Kalau mengkonstruksikan dia menyusun. Ingat. Kalau diingat ya. Mengkonstruksikan itu menyusun. Kalau mengurai memisahkan dari bangun ruang tersebut, Bang. Ya. Paham? Bisa dimengerti? Bisa lihat lagi di sini ya. Nah, ini tadi ya bangun gabungan ini 3 balok ini ya. Sama ya, Nak ya. Nah, ingat lagi bahwa di sini ada contoh benda bentuk hasil mengkonstruksikan kubus dan balok ya, Nak ya. Nah, ini contoh awalnya tadi ya, Nak ya. Ada kubus ya. Itu bisa kita bentuk menjadi berdampingan. Berdampingan itu ke samping ya, Nak ya. Bisa ke samping ya, kanan atau kiri ya. Kalau dalam matematikanya itu berbentuk seperti horizontal ya, Nak ya. Kalau untuk matematika namanya, kalau ke atas itu namanya vertikal ya. Ingat kan? Nama garis ya. Lanjut lagi, di sini ada balok sama ya, Nak ya, berdampingan ya, bisa samping kanan kiri. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian ada juga yang ditumpuk ya, tumpuknya dia ke atas yang dicontohkan tadi ya. Contoh tadi ke atas tumpukannya ya. Tuh, lanjut lagi. Nih, ada juga ditumpuk sama, balok juga bisa ditumpuk ya, Nak ya. Kemudian bisa bertumpuk dan berdampingan ya. Ini contoh dari apa? Mengkonstruksi ya, Nak ya. Dari bangun ruang menjadi bangunan ya. Sebuah bangunan. Oke. Nah, coba lihat di sini, Nak. Di sini ada bangun ruang apa saja? Kubus. Ada berapa kubusnya? 3. Warna apa saja? Merah, biru, kuning. Kemudian ada bangunan apa lagi? Balok. Berapa baloknya? 1. Coba cek ya benar ya jawaban kalian. Nah, benar ya? 3 kubus dan 1 balok. Tepuk semangat. Tepuk kasih tepuk untuk semuanya. Tepuk salut. Gitu. Lanjut ya. Ini ada contoh, Nak ya, beberapa konstruksi. Beberapa contoh ya di sini. Nah, bisa tadi ya, Nak ya, ada yang bertumpuk ke atas, ke depan ya, Nak ya, ke samping ini. Bisa bentuknya juga samping, ke depan dan ke atas ya, susun. Nah, ini beberapa banyak ya, jadi bisa. Yang penting dia ditumpuk ya, ingat. Kemudian kita akan belajar namanya visualisasi. Tapi sebelum ke situ Ibu jelasin dulu yang ini. Nah, ini ada Ibu contoh ya. Ini ya. Contoh misalnya, sini Ibu buat bangunan kubus ya. 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat dari depannya ya. Nah, nih anak ya, seperti ini contohnya. Ya, ini yang untuk mengkonstruksi ya, anak ya, menjadi sebuah bangunan. Ya. Oke, lanjut lagi. Spasial bangun ruang ya. Ingat nih, kalau visualisasi itu menjelaskan tampilan benda atau bangun ruang dari berbagai sisi tadi, bisa sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang ya, atas, bawah ya. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi tadi, nah ya, bisa dilihat dari segala arah. Beda dengan bangun datar. Kalau bangun datar itu hanya bisa dilihat dari depan ya. Nah, ini ada, coba perhatikan ya,
Nah, sekarang ibu tanya di sini nak. Nah, yang mana tampak depan warna apa saja? Sama? Iya nak ya nih. Merah, biru, kuning dan pink. Kemudian kalau ibu tanya tampak depan, tampak depan, tampak kanan. Kuning dengan pink. Oke, kalau tampak atas? Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang misalnya ibu di sini ya. Nah, di sini. Ya. Tampak depan, yang mana tampak depan nak? Warna apa saja? Merah sama hijau. Sekarang ibu tambah lagi misal. Nah, sekarang ibu tanya nak, tampak depan yang mana saja? Oke, ada 3 ya nggak? Kalau tampak atas? Nah, ada 2 nih anak ya. Nah, kita lihat dari atas seperti ini anak ya. Nah, cuma ada merah dan kuning ya anak ya. Kemudian kalau misalnya lanjut lagi ya. Nah, lihat di sini nak. Di sini ada namanya, ibu tanya dulu ya, ini mengkonstruksi atau mengurai? Mengkonstruksi. Ingat, dia menjadi bangunan. Ya. Sekarang coba kalau misalnya ibu mengurai ini, ibu. Nah. Nah, ini jadi apa nak? Jadi mengurai. Paham ya? Sekarang lihat lagi ya. Baik, setelah ibu guru menjelaskan materi pembelajaran dengan detail, maka saat ini bu guru membagikan LKPD untuk sesi formatif dalam proses pembelajaran. Mari kita saksikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh ibu guru untuk mengajar siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kalian baca yang pertama ini ya. Disuruh apa nih? Disuruh menggabungkan ya. Kemudian ini dihitung ya. Menguraikan. Seimbanglah. Nah tadi Bapak Cukup bisa seperti misalnya ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang yang itu nah dibaca ke Gambarkan konstruksi dari beberapa bangun ruang kubus dan babak berikut sehingga membentuk suatu bangun gabungan. Teman-teman, ini dan bangun konsumsi dari kubur. sisi depan Ini sisi depan. benar nggak teman-teman yang lainnya? Sekarang iya perhatiin dulu nak, perhatiin benar nggak teman-temannya ini kelompok generasi ini benar nggak? Menjadi bangunan seperti itu. Nah itu tersusun dari apa? Maksudnya atas atau bawah atau atas bawah? Ya atas dan bawah. Lanjut lagi yang kedua. Nah ada 5 bangunan. Sekarang coba dihapus. Kita kurangi dulu. Nah silakan. Nah yuk. Ada berapa bangunan itu? Terserah bebas. Yuk. Nah, ada 5 bangunan. Ini ada berapa? Salah cuma ngomong kayak bangunan. Nah, diputarnya juga sama temennya. Nah, benar nggak? Nah, benar nggak? Oke, benar ya. Nah, benar nggak 5 bangunan? Nah, benar ya. Tuh, contohnya. Oke, bentuknya seperti apa nak? Oke, ada yang mau nanggapin? Ini dari kelompok kami. Teman ada yang mau menanggapi nggak? Ada? Tidak ada, oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bangun tadi sudah dijelaskan sama teman kalian. Ini bangun konstruksi ya, bisa dimengerti? Kita lanjut lagi ya.
Dua dilihat. Nampak depan. Nampak depan. Warna apa ya? Pink hijau. Ya, kiri ya nak. Pink hijau benar tak pink hijau? Ini ya. Itu yang mana? Ini kan. Oh, tidak mana? Biru, oranye, pink, hijau. Benar tak teman-teman? Lihat. Kita ke depan. Lihat lagi. Tampak apa lagi di situ? Atas. Nah, putar ke atas. Nah, ada apa saja? Hijau, biru, pink. Benar tak teman-teman? Terus tampak apa lagi? Samping kanan. Nah. Hijau, pink. Benar tak hijau pink? Nah, ada nggak yang warna pink? Tidak ada. Lagi. Lagi, lanjut lagi. Yang ini gambar ini coba. Hapus. Hapus dulu. Ya, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima dulu. Sekarang kita kuis, coba kelompok. Coba. Tiga ikut gadis itu. Ketiga gagal loh. Masih kok belum, masih lama. Bentuk merah ya. Nah, kelompok empat mau angka berapa nak? Angka berapa nih? 8 ya? Berapa ya? Ada berapa nih? Banyak bungkus yang diperlukan untuk membentuk contohnya berapa? Yang B. Udah. Yang benar. Bisa. Lanjut kelompok 7 mau ini milih nomor temannya nomor berapa? 6. Nomor 6 silakan milih. Siapa yang mau maju? Kelompok 6. Dika, silakan maju Dika. Sekarang Dika maju ke depan. Pilih, terus jawab ya. Ini lah, serang. Berapa itu? Udah sekali ya? Hah? Itu? Kaki sini. Nah, kita pilih siapa lagi? Berapa? Ya terserah lah. Sekarang. Hati. Oke. Belajar. Terserah. Berapa? Lagi. Sampai benar. Dari aku, tiba dari aku nih. Lagi sampai benar ya. Ayo mulai lagi nah.
belajar lagi, kemudian kita lanjut minggu depannya lagi tentang peluang, ya nak ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berikan kesempatan kepada supervisor, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 9 Talang Kelapa, Ibu Nur Aziza SPD, untuk menyampaikan hasil pengamatannya terhadap role model yang menyampaikan pembelajaran hari ini. Ya, dipersilakan Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pembina SDN 9 Talang Kelapa yang telah memberikan waktu kepada saya. Tadi anak-anak kita sudah belajar tentang matematika ya. Nah, Ibu perhatikan tadi sangat bagus ya pemberian materinya oleh ibu gurunya sangat bagus. Tapi ada sedikit koreksi buat ibu untuk gurunya, yaitu anak murid-muridnya itu kurang, misalnya ya bukan tidak menguasai kelas, bukan. Ada anak-anak yang tidak memperhatikan, tapi ibu gurunya tidak ditegur muridnya. Kemudian cara memberikan contoh di papan tulis itu kan sebelah sini anak-anak itu agak terhalang melihat ya Bu. Ini Ibu Dewi ya. Jadi Ibu Dewi biar anak siswanya bisa melihat semua cara Ibu menerangkan, tadi pindah ke sebelah kanan gitu kan. Kemudian memberi umpan balik kepada anak itu. Tadi Ibu minta aturannya ada yang maju. Jangan Ibu Dewinya yang aktif. Seluruh jadi anak yang jawab. Seharusnya ada satu, coba siapa yang bisa. Atau ayo siapa yang bisa maju ke depan. Nah itu tadi Ibu perhatikan tidak ada. Yang banyak Ibu Dewi memberikan penjelasan, kemudian menjawabnya sama-sama. Jadi kita tidak tahu anak itu yang mana yang memperhatikan yang mana yang tidak. Nah tadi ada Ibu lihat kan, ada yang main-main siswanya, tapi Ibu Dewi tidak menegur. Itu saja Pak. Koreksi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ini kami berikan kepada role model dalam hal ini Ibu Dewi Widiawati SPD, guru kelas 6A, untuk mungkin memberikan sanggahan atau tanggapan apa yang sudah dikomentari oleh supervisor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, Pak Cikwan, dan Ibu Kepala Sekolah Bu Nur Aziza. Saya menyadari bahwa terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya menyadari memang ada beberapa anak tadi yang masih main-main, kemudian kurang komunikasi anak didiknya. Semoga saya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengajar agar anak tersebut bisa mempresentasikan dan bisa memahami apa yang saya ajarkan. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan merefleksi Ibu. Bagaimana rasanya mengajar harus sesuai atau sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan langkah-langkah prosedur yang ada di RPP, kemudian diamati oleh supervisor. Kepada ini. Harapan saya Pak, rasanya senang, bahagia, kemudian ada dedek-dedekannya ya. Mungkin itu manusiawi ya Pak, sebagai manusia. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi pokoknya. Terima kasih ya Pak.
Kira-kira di sesi mana yang Ibu masih belum lepas dalam berkomunikasi atau menyampaikan pembelajaran? Di sesi mana yang masih ada beban dan kayaknya sepertinya terakhir ini mengalir. Iya, saya terbeban itu ketika takut anak-anak tidak bisa maju ke depan tadi, pasti ada PD-nya. Oh, di sesi formatif formatif Iya. dalam proses pembelajaran, bagian mempresentasikannya. Oke, Karena oke. kurangnya komunikasi tadi. Oke. Ya mudah-mudahan lain kesempatan lebih bagus lagi Bu ya. Sampai ketemu tahun depan. Assalamualaikum.